103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Mbak Dania, Sarjana Sains Terapan MKM Kabak Humas Marketing dan Kerjasama Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Mbak Dania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Pagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi macet ya? Macetnya luar biasa. Macetnya di mana-mana katanya DFM. Di mana-mana betul. Nggak heran Jakarta ya. Nggak heran sih emang. Hebat. DFM-nya Luar biasa yang kerja daerah sini pokoknya. luar biasa ya. Luar biasa. Ini kalau perkiraan kalau yang kerja di daerah Jakarta mungkin OTW-nya habis subuh nih. Harusnya seperti itu. Biar nggak kena macet ya. Iya, menghindari macet. Dan DFM-nya tema kita pagi ini adalah mengenal Stikes Mitra Ria Husada Jakarta lebih dekat lagi. Nah, kita mau tanya-tanya dulu sama Mbak Dania tentang bagaimana sih Mbak sejarah dari Stikes ini. Baik, Stikes Mitra Ria Husada itu dinaungi oleh Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan atau bisa kita sebut YKBRP. Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan ini yang dimiliki oleh atau didirikan oleh mantan-mantan istri-istri para menteri zaman Orde Baru, artinya zaman Ibu Tien Soeharto gitu ya. Jadi penggagasnya adalah Ibu Tien Soeharto, kemudian juga dikepalai ya atau diketuai almarhumah Ibu B.J. Habibie juga gitu ya. Kemudian juga Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan ini juga dari tahun 1978. Tepatnya di tanggal 26 April berdirinya Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan. Kemudian sebelum terbentuknya Stikes Mitra Ria Husada, yaitu Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan itu bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Kesehatan Indonesia atau YAPKINDO di tahun 2003. Jadi di tahun 2023 Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan bekerja sama untuk sama-sama mendirikan Stikes Mitra Ria Husada, dan akhirnya di tahun 2024 keluarlah izin operasional Stikes Mitra Ria Husada. Jadi Stikes Mitra Ria Husada itu izin operasionalnya dari tahun 2004. Ya. Kemudian berjalannya waktu di tahun 2013 Yayasan YAPKINDO itu melimpahkan kepada Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan, yang artinya dari tahun 2013 itu Stikes Mitra Ria Husada full punya Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan. Jadi punya YKBRP saat dari tahun 2013. Sebelumnya kan bekerja sama dengan YAPKINDO. Ya, yang saat ini diketuai oleh Ibu Dr. Sri Kusuma Amdani, SPA. Beliau adalah dokter spesialis penyakit anak, ya. Yang Stikes Mitra Ria Husada juga bertempat di daerah Cibubur, Jalan Karya Bakti nomor 3. Ya, saat ini Ketua Stikes Mitra Ria Husada Ibu Dr. Sri Danti Anwar, MA. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua Stikesnya. Ya, itulah sejarah singkat dari Stikes Mitra Ria Husada. Seperti itu. Ada historical story-nya, ada Femania. Berarti memang sejak zaman Orde Baru ya Bu betul, ya? Betul. Oke, kalau sekarang sudah punya berapa program studi Bu? Ya, saat ini Stikes Mitra Ria Husada mempunyai 3 program studi. Yang pertama ada profesi bidan, yang mana profesi bidan ini input lulusannya itu dari lulusan D4 kebidanan atau S1 kebidanan. Ya. Kemudian masa studinya profesi bidan itu hanya 1 tahun atau 2 semester. Ya, yang saat ini dipimpin oleh Ibu Yulita Nengsi, SSIT MKes. Itu yang pertama ya, prodi yang pertama itu profesi bidan. Yang kedua ada sarjana kesehatan masyarakat atau biasa kita sebut Kesmas.
S1 Kesmas gitu ya. Nah, S1 Kesmas ini input lulusan yang kita terima adalah dari SMA, SMK, MAN atau sederajat lah ya. Kemudian D3 kesehatan. Karena di S1 kesehatan masyarakat atau Kesmas ini ada 2 kelas. Jadi kelas reguler dengan kelas non reguler. Ya, jadi kalau kelas reguler itu dari lulusan SMA dan sederajat gitu ya. Kalau yang non regulernya itu dari D3 kesehatan. Jadi dari D3 apapun tapi harus kesehatan. Ya, bisa masuk ke Kesmas seperti itu. Masa studinya karena S1 ya pastinya 4 tahun atau 8 semester, kecuali yang non reguler itu 2 tahun atau 4 semester. Ya, saat ini memang dipimpin oleh Ibu Dia Warastuti, SSIT MKes seperti itu. Yang ketiga, program studi yang ketiga adalah ada Sarjana Terapan Kebidanan. Ya. Nah, Sarjana Terapan Kebidanan ini juga inputnya dari lulusan sama dengan S1 Kesmas, dari SMA, kemudian SMK ya dan sederajat, dan ada non regulernya dari D3 Kebidanan. Kalau Kesmas tadi dari D3 kesehatan gitu ya. Kalau yang Sarjana Terapan Kebidanan kita nerima non reguler dari D3 Kebidanan gitu. Nah, masa studinya juga sama karena S1 jadi 4 tahun, tapi yang lulusan D3 Kebidanan mau ke Sarjana Terapan itu hanya 1 tahun. 1 tahun. Hanya 1 tahun. Dan saat ini memang dipimpin oleh Ibu Dr. Nur Hidayah, SSIT MKM. Seperti itu. Jadi ada 3 program studi di Stikes Mitra Riau-Sada. Profesi kebidanan, kesehatan masyarakat, sarjana terapan kebidanan. Yes. Oke. Kalau boleh tahu juga nih Mbak, nih apa unggulan dari Sekolah Mitra Riau-Sada Jakarta sendiri? Unggulan Stikes Mitra Riau-Sada itu khususnya kalau untuk kebidanan ya, ada namanya komplementer. Komplementer ini tidak semua sekolah kebidanan mempunyai keunggulan yang komplementer. Apa sih komplementer? Komplementer itu adalah seperti yoga prenatal atau yoga pada ibu hamil. Saya yakin mungkin tidak asing lah ya kalau yang namanya yoga gitu ya. Yoga ibu hamil, bagaimana caranya senam hamil supaya ketika lahir tidak merasa kesakitan kan gitu ya. Kemudian ada baby massage, kemudian ada hypnobirthing gitu, yang dimana mereka ini bisa dijual ketika nanti lulus gitu. Jadi bidannya bukan hanya bisa nolong lahir aja gitu ya, tapi bisa menjual dari bagaimana caranya senam yoga itu supaya persiapan untuk melahirkan, kemudian mempersiapkan supaya ASINya lancar gitu ya. Kemudian ketika ada bayi lahir, kan kita sebenarnya mengkonsumsi obat itu kan tidak baik ya, tapi dengan adanya massage atau pijit bayi itu mengurangi tuh ya, mengurangi konsumsi obat ya, jadi harus dipijit. Nah, unggulan itu di kebidanan belum ada di sekolah kebidanan lain ya, walaupun mungkin pelajarannya sih ada tuh komplementer, tapi tidak seperti diunggulkan seperti di Stikes Mitra Riau-Sada. Selain itu juga unggulan khususnya mungkin untuk prodi kesehatan masyarakat atau Kesmas itu kita mengunggulkan leadershipnya. Jadi ketika lulus, outputnya adalah mereka harus menjadi seorang leader ya, karena memang dari awal kita mahasiswa baru pun sudah diadakan namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Begitupun di mata kuliahnya juga ada, sampai ada mata kuliah yang mempraktekkan tentang leadership gitu. Dan ini membuktikan bahwa banyak alumni-alumni kita yang memang lulusnya menjadi seorang leader gitu ya. Bahkan ada loh yang menjadi kepala desa. Kepala desa. Ya, kepala desa atau palurah gitu ya. Jadi ada memang yang jadi di desa Bojong itu alumni kami, kebetulan suami istri. Ya, suami istri lulusan Stikes Mitra Riau-Sada yang menjadi kepala desa dan bulurahnya gitu ya.
Itu salah satu contoh kecil saja bahwa memang kita membuktikan lulusan kami adalah memang dicetak untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Seperti itu Iya. unggulannya. Berarti tadi yang di kebidanan ada program komplementari Betul. lengkap ya, terus juga Ya. ada LDK latihan dasar kepemimpinan. Itu Kepemimpinan, untuk yang di Kesmas ya Bu ya. Iya. Leadership ya. Iya, ke- leadership. Lebih ke leadernya. Oke DFM Mania, nanti kita lanjut lagi buat Siap. tahu apa aja fasilitas yang ada di Stikes Mitra Ria Husada. Buat DFM Mania yang punya pertanyaan bisa langsung kirimkan ke WhatsApp kita ke nomor 0811991034. Iya. Jadi kita udah bahas soal program unggulannya yang dari kebidanan, kesehatan masyarakat juga. Tadi ada yang namanya komplementer. Betul. Tadi itu terkait dengan senam atau yoga untuk ibu hamil, terus juga pijat bayi ya Bu ya. Betul. Terus juga ada LDK latihan dasar kepemimpinan di kesehatan masyarakatnya. Ini kalau untuk fasilitasnya Bu, apa aja yang udah ada di Stikes ini? Ya, fasilitasnya yang pasti ruangan kuliah yang nyaman lah ya, yang ber-AC dan sudah dilengkapi dengan proyektor juga gitu ya. Kemudian kita punya laboratorium komputer, jadi memang mahasiswa suka menggunakan praktek komputer gitu. Kita mempunyai laboratorium khusus komputer, jadi lumayan banyak. Kemudian juga ada laboratorium kebidanan dan juga ada laboratorium yang menunjang unggulan, yaitu laboratorium komplementer ya. Jadi nanti kalau ada ibu hamil, kadang prakteknya di situ. Iya. Ya langsung di komplementer. Kemudian juga ada perpustakaan yang pastinya ya, yang memang cukup untuk 3 program studi itu kita mempunyai perpustakaan ya. Ada yang pasti ada kantin sehat ya, nanti bisa main ke Stikes Mitra Ria Husada ya, ada kantin sehat, kemudian ada musolahnya, ada lapangan yang buat berolahraga yang bagi kadang mahasiswa itu masih energik ya, jadi senang sekali untuk berolahraga, itu kita fasilitasi. Kemudian juga ada ruang kesenian ya, ada angklung kalau di kita ya, jadi mahasiswa yang suka menggunakannya, bahkan mungkin beberapa dosen juga yang suka melakukan latihan angklung. Jadi itu fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kami, karena kampus kami ini adalah kampus yang sangat luas ya, luar sekali. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang insya Allah mendukung untuk unggulannya. Seperti itu. Berarti fasilitasnya memang sudah lengkap DFM Mania ya, yang menunjang pendidikan, terus juga tadi ada dengar juga untuk olahraga, Betul. musik, ya, kesenian. Oke, jadi kalau boleh tahu juga nih lokasinya di mana ya? Nah, lokasinya di Jalan Karya Bakti Ria Pembangunan nomor 3 ya, Cibubur, Jakarta Timur. Jadi kalau tahu Rumah Sakit Olahraga Nasional, kita depannya. Atau orang sih sering menyebutkan deket Mall Cibubur Junction. Oh, Ya. Cibubur Junction. Nyebrang, tinggal nyebrang. Oke. Tuh, ada Stikes Bang Ilham Mitra tahu? Husada. Tahu Cibubur Oh, tahu. Junction. Kita nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ Iya, pokoknya ya. betul. Oke, ini apa kelebihan dari sekolah Mitra Ria Husada Jakarta ini nih jika dibandingkan dengan kampus lain? Oke, mungkin yang kalau di Jakarta itu identik dengan gedung yang tinggi-tinggi gitu Iya, ya, benar. ruko-ruko gitu Iya. ya. Nah, kalau Stikes Mitra Ria Husada itu terkenal adalah kampus yang hijau atau kampus rindang. Kita bisa bayangkan lah ya, kan namanya kampus hijau rindang itu kayak apa ya? Artinya tidak yang bangunannya tinggi-tinggi gitu ya, tetapi yang sangat luas gitu. Kemudian juga kita mempunyai dosen yang sesuai dengan kompetensinya ya. Kalau bidan ya kita memang ahli di kebidanannya, kalau kesmasnya ahli di kesmasnya gitu ya. Kemudian juga kita mempunyai kalau kebidanan itu ada namanya uji kompetensi. Nah, uji kompetensi kita dalam 2-3 tahun terakhir ini alhamdulillah 100% lulus ya. Itu kelebihannya. Kemudian juga di kita ini memang ada yang namanya, kalau SMA untuk kesmas itu ada kelas malam. Ya, mungkin di tempat lain kesmas tidak ada reguler itu kelas malam. Kita membuka kelas malam gitu kan.
Jadi kita mencoba memfasilitasi anak-anak yang bekerja sambil kuliah. Nah, Seperti itu. Itu ke mungkin berbedaan ya dari tempat-tempat yang lain ya. Selain tadi unggulannya udah saya sampaikan. Oke, ya, seperti berarti itu. hanya Kesmas saja ada jam. Ada, iya. Karena kalau bidan itu kan banyak praktek, jadi Iya, benar tidak banget. mungkin gitu ya Iya, iya. untuk bekerja sambil kuliah gitu ya. Tapi kalau Kesmas itu kita membuka peluang bagi anak-anak yang mau kuliah tapi sambil bekerja, silakan bergabung di Kesmas S1 Kesehatan Masyarakat. itu kalau untuk kelas malamnya setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Iya, dari kelas malamnya itu dimulai jam 5 sampai jam 9 malam lah. Gitu. Nah, itu di DFM Mania ya. Jadi difasilitasi untuk kelas malamnya khusus yang kesehatan masyarakat. Ya. Iya. Jadi itu bisa dia. sambil kerja tuh yang kuliah. Ya. Kalau ngomongin menyambung tentang kerja nih, Iya. setelah dari sekolah tersebut kemana aja nih peluang kerjanya? Oke, ya peluang kerjanya memang kita bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit, bahkan kalau kesmas itu sangat luas ya, bisa ke perusahaan-perusahaan, bahkan ada yang sudah kerja di perusahaan luar negeri gitu ya, lulusan kami alhamdulillah, karena memang tadi diiringi dengan leadershipnya itu gitu kan. Iya. Kemudian juga kalau bidan itu kan bisa buka praktek sendiri ya, mandiri, yaitu buka praktek mandiri atau BPM sekaligus dia menjual dengan komplementernya. Itu sangat laku sekali. Alhamdulillah banyak alumni-alumni yang buka praktek sendiri, kemudian jual komplementernya makin laris. Karena apa, tadinya bidan itu makin turun tuh yang melahirkan ke bidan. Karena apa? Karena ada BPJS. Iya. Ya kan? Nah, kemudian akhirnya dibuatlah adanya komplementer, sekarang laku lagi gitu ya. Itu nilai plus ya, Nilai Bu, ya? plus begitu. Kemudian juga ada yang ke klinik ya, atau bahkan yang punya klinik, karena tadi selain komplementernya, kita kelebihannya juga tadi kewirausahaan. Jadi menjadi manajerial juga. Jadi alhamdulillah ada beberapa alumni kita yang punya klinik. Punya klinik seperti itu peluang kerjanya ya. Kalau kebidanan ya pastinya rumah sakit, kesmas juga bisa ke rumah sakit, kemudian bisa juga ke puskesmas. Nah, tapi yang lebih luasnya memang adalah kesmas ya, karena ke perusahaan gitu ya, bisa ke perusahaan manapun. Alhamdulillah alumni kita banyak, bahkan sampai ke Kalimantan. Ya. Oke. Saat ini kalau Stikes Mitraria Husada Jakarta bekerja sama dengan institusi-institusi lain nggak, Bu? Betul, kita memang harus ya, namanya institusi itu harus berkolaborasi dengan beberapa instansi, apalagi kalau kita praktek itu harus dengan rumah sakit. Nah, alhamdulillah Stikes Mitraria Husada itu bekerja sama dengan instansi negeri maupun swasta. Jadi rumah sakit negeri kayak rumah sakit Koja, kemudian rumah sakit Budi Asi gitu ya, Pasar Minggu, kita sudah bekerja sama tuh. Kemudian juga puskesmas sewilayah Jakarta Timur kita sudah bekerja sama, sehingga fasilitas untuk mahasiswa praktek pun kita siap gitu ya. Kemudian beberapa praktek bidan yang memang sudah unggulan kita sudah bekerja sama, dan beberapa PT ya, PT gitu ya, yang nantinya mahasiswa kita bisa praktek. Selain itu juga kita ada kerjasama dengan akademisi, yaitu Universitas Indonesia kita bisa bekerja sama, kemudian Yarsi ya, kemudian Tamrin, bahkan BKKBN. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan BKKBN terkait dengan Tridharma perguruan tingginya, seperti itu. Sudah lengkap ya, semakin luas ini networkingnya. Iya. Ini katanya lagi buka pendaftaran juga ya, Bu, untuk penerimaan mahasiswa baru. Betul. Jadi memang kita itu buka pendaftaran, ada kelas ganjil dan kelas genap. Kelas ganjil, kelas genap itu mulai perkuliahan di Maret besok nih. Kita memang sudah membuka dari bulan September yang kemarin untuk kelas untuk kelas Maret besok, gitu kan. Nah, untuk yang September kita memang sudah mulai membuka nih dari Februari sampai bulan 6 ya. Bahkan sampai September, tanggal 3 September kita membuka pendaftaran. Nah, gelombang 1 kita sudah membuka sampai bulan Mei.
gelombang 1 ya, baik untuk kebidanan maupun kesmas ya. Mm-mm. Tapi kalau yang untuk Maret itu hanya kebidanan Oke. ya, kebidanan yang non-rek ya, Iya. profesi bidan, kemudian sarjana terapan kebidanan. Selain itu juga memang kita membuka peluang sih untuk yang tadi kesmas, khususnya untuk yang kelas malam. Untuk Maret jika ada kita terima, cuma kembali lagi memang harus sesuai dengan kuota. Iya. Seperti itu. Kalau kuota per tahunnya emang berapa, Bu? Nah, kalau untuk per kelasnya kita menerima minimal itu 25 sampai 30 satu program studi. Itu minimal ya. Kalau untuk kesmas maupun bidan, kalau bidan bahkan lebih dari itu. Kita bisa menerima 2 sampai 3 kelas. Oke. Untuk bidannya profesi gitu ya. Sama sarjana terapan kebidanan yang non-reknya. Seperti itu. Jadi memang Stikes Mitra Arya Husada saat ini sedang membuka pendaftaran. Itu paling banyak biasanya yang diminati apa, Bu? Program studinya. Oh iya, saya lupa. Kalau kesmas itu ada beberapa peminatan, yaitu ada K3, ada Promkes, kemudian ada Gizi, Kespro ya. Tapi saat ini yang diminati adalah untuk kesmas K3 dengan Promkes. Karena memang perusahaan-perusahaan sekarang sedang membutuhkan tuh tenaga ahli K3 ya. Kemudian di Kemenkes juga sekarang sedang membutuhkan tenaga Promkes. Kemarin saya habis pertemuan, kebetulan ada pelantikan Yahmi ya. Di situ juga Menkes ya, menterinya datang, dan mereka memang beliau itu menyarankan jangan sakit dulu gitu kan, harus dicegah dulu. Nah, yang berperan itu adalah orang kesmas. Jadi pencegahan preventifnya itu orang kesmas yang bekerja. Makanya sekarang sangat dibutuhkan untuk para lulusan kesehatan masyarakat seperti itu. Oke, kalau syarat-syarat untuk pendaftarannya itu apa aja, Bu? Mungkin pemberkasannya yang perlu disiapkan itu apa aja? Ya, jadi sekarang kita ada daftar online ya, bisa daftar online ke Mitra Arya Husada gitu ya. Kemudian juga kalau syaratnya sih, kalau memang dia sudah lulus tentunya ijazah. Tapi kalau sudah keluar, tapi kalau belum keluar cukup dengan surat keterangan lulus, SKL ya, biasanya. SKL, kemudian juga pas foto dan beberapa berkas yang lainnya. Tapi yang paling penting adalah SKL-nya. Karena kita akan cek apakah benar lulusannya tercantum di dikti atau tidak. Kadang ada Mbak yang lulusan SMA ternyata dicek di PD Diktinya nggak ada. Ternyata mereka mengambil persamaan. Ya, SMA persamaan ada tuh. Iya. Nah, ternyata tidak legal yang itu, yang persamaannya seperti itu. Jadi memang kita paling utama adalah surat keterangan lulusnya, supaya kita bisa cek apakah benar ini terdaftar atau tidak. Oke, selain dari pemberkasan, untuk proses seleksi itu apakah ada juga, Bu, yang namanya tes tulis? Betul. Jadi setelah daftar, kemudian ada tes tulis di kita. Bagi bidan itu tes kesehatan dan tes wawancara. Jadi kalau 3 rangkaian itu lolos, ya pastinya akan diterima oleh kita ya. Jadi harus 3-tiganya lolos ya, apalagi kalau bidan itu tinggi badan juga berpengaruh gitu ya. ya. Gitu. Itu minimal berapa tuh, Bu? Minimal 150. 150. Mungkin Nurul masih bisa lah ya. Masih lah. Oke, Bu Dania, ini di segmen terakhir mungkin banyak yang penasaran kalau misalkan mau sekolah kesehatan, kira-kira biayanya itu dari range berapa sampai berapa sih, Bu? Iya. Kalau untuk kesmas itu 7 jutaan itu kita bisa dicicil ya. Kemudian kita itu flat, artinya kadang ya kalau di tempat lain itu di brosurnya 7 juta, tapi pada saat masuk ada biaya ujian, ada biaya UTS, UAS gitu ya. Di kita tidak, pokoknya sampai lulus pun ya SPP-nya segitu gitu ya. Itu untuk kesmas. Kalau untuk kebidanan, kalau yang STR
non-reg itu sekitar 27 juta itu untuk 1 tahun. Kemudian juga untuk profesi 26 juta untuk 1 tahun. Memang kalau di kebidanan pastinya biayanya lumayan ya, tetapi dibandingkan tempat lain bisa dicek, kita bisa jauh lebih murah dibandingkan tempat lain. Karena tadi pokoknya jangan terkecoh dengan jumlahnya lebih murah di tempat lain, ternyata pada saat masuk lebih dari itu yang harus dikeluarkan. Itu banyak sekali yang memang pembuktian gitu ya. Jadi kalau kita ya udah, kalau memang 27 juta ya 27 juta gitu. Memang kan. segitu ya Bu ya. Memang segitu, kecuali wisuda kemudian ada pelatihan-pelatihan yang memang bayar. Seperti itu ya, Kalau untuk program beasiswa ada Bu? Ada. Kita ada beasiswa dari Kemendikbud ya. Kita ada beasiswa terutama bagi yang tidak mampu. Kita ada beasiswanya per semester itu ada lumayan banyak gitu ya. Ada beasiswanya juga dari yayasan juga ada. Berarti dari Kemendikbud juga ada ya ada Bu ya? Iya betul ada ya. Ya, kemudian satu lagi Mbak, kita itu kalau ada yang ibunya atau bapaknya guru ataupun anaknya ibunya dosen atau ibunya bidan, kalau masuk di Stikes Mitra Ria Husada itu ada potongan, ada biaya potongan khusus untuk anak-anak guru, anak-anak dosen dan anak-anak bidan, seperti itu. Oke. Jadi nanti kalau ada yang bapaknya guru mau masuk ke bidanan atau kesmas, silakan bergabung dengan Stikes Mitra Ria Husada supaya ada potongan, ya, ada potongan khususnya. Siap, diskon betul. Oke nih Bu, ini sebelum kita mengakhiri acara pagi ini nih, apa tips-tips khusus bagi yang ingin daftar sekolah atau kuliah di Sekolah Ilmu Kesehatan kepada masyarakat umum dan DFM-nya? Oh, siap. Jadi cukup sering lihat aja akun-akun Mitra Ria Husada. Nanti di situ ada cara-caranya untuk masuk sekolah kita ya, Sekolah Stikes Mitra Ria Husada. Kemudian di Instagram, kemudian di YouTube, bahkan di web kita yaitu Mitra Ria Husada saja. Jadi nanti ada tuh tips-tipsnya, pasti akan kelihatan, oh saya harus seperti ini. Karena memang ada beberapa event yang memang ada event-event tertentu yang kalau masuk ke MRH free biaya pendaftaran, itu ada event-event tertentu dan itu ada di sosial media kita di Mitra Ria Husada. Diupdate di sana ya Bu ya. Betul, Jadi betul. harus sering-sering cek informasinya deh, Betul. ya, di Instagram ya tadi ya. Instagram, betul. Oke, Bu Dania, Siap. Sarjana Sains Terapan MKM Kabak Humas Marketing dan Kerjasama Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta. Terima kasih banyak Bu untuk Sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak Ya, Bu. sama-sama. Iya. Terima kasih juga waktunya. Jadinya kita tahu kalau kuliah di kesehatan itu ternyata begini program Iya. studinya. Iya. Betul. Dan juga ternyata ada kesmas jam malam. Oh iya, Ya, ada jam malam iya, jam juga malam buat yang juga pengen ada. sambil kerja Iya. ya Bu ya. Boleh satu lagi nggak? Boleh. Ya. Jadi ada orang yang berpikir kalau sekolah kesehatan itu pasti nolongnya pasien gitu ya. Padahal kalau di kesmas walaupun kesehatan itu kita tidak mesti harus nolong pasien, ya kan, harus nolong yang sakit gitu ya. Tapi bisa bagaimana caranya di perusahaan kan gitu ya, padahal kan kesehatan gitu. Jadi image orang itu kalau kesehatan, padahal saya nggak mau nolong pasien yang sakit gitu ya. Nah, nggak mau deh, pasti kesehatan mah begitu, padahal tidak seperti itu. Jadi kesehatan khususnya di kesmas itu bukan menolong pasien saja, tetapi bisa di perusahaan atau hanya bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti itu. Kadang image di orang tuh seperti itu. Nah, terima kasih. Padahal tidak terpaku di situ ya Bu Iya, ya. betul, seperti itu. Oke, terima kasih juga untuk Stikes Mitra Ria Husada Jakarta, juga DFM Mania yang sudah menyimak talk show-nya. Kita ketemu lagi nanti di next episode Inspirasi dan Mandiri ya Bang Ilham ya. Benar banget. Terima kasih DFM Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.